Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Januari 2024. Jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini kita mau mencap syukur di dalam doa. Dan jangan lupa pula berilah senyuman dan sapaan kepada saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup di padang gurun kehidupan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 13 dan Injil Markus 1 ayat 7 sampai dengan 14. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil yang kita renungkan oleh Markus ini saudara mau mengajak kita semua melihat tentang 3 peristiwa yang harus Kristus jalani sebelum ia memulai pelayanannya di bumi ini. Ketiga peristiwa itu saudara adalah yang pertama, Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11. Yang kedua, Kristus dicobai di padang gurun, Markus 1 ayat 12 sampai dengan 13. Dan yang ketiga saudara yang terkasih, Kristus mulai menyatakan diri di dalam pelayanan, Markus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Hal ini saudara mau menunjukkan bahwa sebelum mengerjakan panggilannya atau menggenapi rencana Bapa, Kristus harus terlebih dahulu melewati proses demi proses. Begitu juga yang terpanggil untuk mengikuti Dia, Kristus Tuhan kita saudara. Kita yang adalah pengikut Kristus, kita harus melalui proses demi proses agar dapat melayani Dia. Proses awal yang kita lalui adalah saudara melalui proses baptisan sebagai meterai. Kita adalah pengikut Kristus. Dan bukan itu saja saudara. Baptisan yang kita terima ini, kita menjadi anak-anak Allah. Saat proses baptisan di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus diteguhkan saudara. Dan saat itu saudaraku yang terkasih, Allah Bapa memproklamirkan tentang status Yesus. Lalu terdengar suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Markus 1 ayat 11. Apakah dengan baptisan yang diterima Yesus dan diproklamirkan akan statusnya, Yesus langsung dapat menjalani misinya ini saudara? Begitu juga dengan kita saudara. Bagi kita yang baru terima baptisan, apakah kita dapat langsung melayani pelayanan saudara? Yesus begitu juga perlu diuji akan keimanannya saudara. Tapi ada pertanyaan. Bukankah Yesus itu Tuhan? Ya, Dia adalah Tuhan. Dia 100% Tuhan. Tapi saudara, Dia juga 100% manusia. Oleh karena itu, Dia 100% manusia seperti kita. Hanya bedanya Dia tidak berdosa, mau mengikuti apa yang dirasakan oleh manusia. Nah, apa yang dirasakan manusia saudara? Yaitu lapar. Lapar. Maka Yesus mengawali misinya dengan berpuasa 40 hari dan 40 malam. Akhirnya lapar Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Matius 4 ayat 2 sampai dengan 3. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Matius 4 ayat 4. Kristus diuji saudara dalam hal penguasaan diri tentang makanan atau nafsu.
Makan atau nafsu saudara sering sebagai kelemahan kita. Kita tak kuat dan kita sangat mudah digoda. Kita sering lapar. Kita bernafsu untuk makan. Kita juga bernafsu dalam hal-hal yang lain. Tapi Yesus Tuhan mengingatkan kita bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan makanan yang kita utamakan, saudara. Bukan nafsu-nafsu yang selalu bangkit dalam diri kita, saudara, yang harus kita isikan. Tapi Tuhan mau dari kita untuk mengisi roh kita dengan makanan yang lebih mengenyangkan dan tak akan lapar lagi selamanya, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah. Berapa banyak dari kita menerima firman yang keluar dari mulut Allah? Sebagai manusia, kita sering mencobai Tuhan Allah. Maka Yesus Kristus Tuhan diminta untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait suci secara ilahi. Secara ilahi, Kristus bisa, saudara, melakukannya. Tetapi, saudara, ia berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius 4 ayat 7. Saudaraku yang terkasih, iblis ini sangat pintar dan bulus sekali, saudara. Selalu mencoba dengan firman-firman yang dia kenal, yang dia ketahui. Namun dia tidak pernah melakukan firman itu sendiri. Janganlah kita terkecoh dengan iblis. Iblis tetap dengan gesit mau mencoba kita agar jatuh, saudara. Iblis yang pintar dan bulus akan menggoda kita dengan firman-firman. Kita lihat pencobaan demi pencobaan yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus dapat dipatahkan oleh Yesus. Yesus Tuhan adalah firman, saudara. Firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Maka iblis tidak dapat dilawan dengan firman-firman. Iblis tidak kapok-kapoknya, saudara, atas kekalahannya. Iblis pun mencoba Yesus yang ketiga kalinya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Matius 4 ayat 8 sampai 9. Apakah Yesus terpesona, saudara, akan godaan yang terpesona ini? Kita pun sering, saudara, tergoda akan harta, kekayaan, jabatan, posisi, kekuasaan. Tidak sedikit yang tergoda, saudara. Dan akhirnya menerima itu semua dengan berbagai cara yang dilegalkan. Tidak sedikit dari kita yang terperangkap oleh uang, wanita, dan kekuasaan yang membuat kita jatuh. Kita lihat sikap Yesus dengan godaan yang begitu terpesona ini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Yesus tak sedikit pun tertarik, saudara. Dia tetap setia dan taat akan misi yang telah dipercayakan Allah Bapa kepada dia. Kini Yesus tahu dan memahami kehidupan di dunia yang penuh perangkap ini. Janji-janji manis yang menyesatkan. Dia sendiri mengalami itu semua. Kristus telah berhasil melewati proses ujian di padang gurun ini dengan kemenangan. Bagaimana dengan kita, saudara? Dapatkah kita memenangkan ujian dalam gurun kehidupan ini, saudara? Sanggupkah kita menengking iblis yang ada di dalam kehidupan kita
dengan berkata, "Enyalah iblis, enyalah iblis dari dalam tubuhku, enyalah iblis dari kehidupanku, enyalah iblis dari keluargaku." Atau mungkin kita tergoda dan mengikuti si iblis ini, saudara. Kalau kita sendiri belum dapat mengalahkan iblis dalam gurun kehidupan ini, bagaimana kita bisa melayani sesama kita, saudara? Kita lihat, tidak sedikit dari kita yang kehidupan bersama pasangannya, saudara, retak, sering ribut. Tapi dia melayani pasutri-pasutri yang sudah di ujung tanduk perceraian. Ini akan ditertawai oleh iblis, saudara. Iblis akan bertepuk tangan, saudara. Pasutri-pasutri yang dilayani justru akan terjerumus ke dalam jurang. Sungguh sangat menyedihkan sekali, saudara. Kita lihat, Yesus memenangkan ujian di padang gurun. Yesus mau kita pun, saudara, memenangkan ujian di dalam gurun kehidupan ini. Yesus mengalahkan si iblis, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Matius 4 ayat 11. Saudaraku, perenungan pagi ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita yang masih hidup di dalam gurun kehidupan yang kering penuh godaan, iblis berkeliling mengincar kita sekalian. Maka saudaraku yang terkasih, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Dia si iblis licik dan bulus, saudara. Dengan janji-janji yang manis mau menerkam kita semua. Kita sebagai manusia tak sanggup melawannya dengan kekuatan kita. Maka Rasul Paulus menasihati kita semua, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 11 sampai dengan 13. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita yang diterima sebagai anak-anak Allah melalui baptisan hendaknya tetap setia dan taat, saudara. Selalu mengisi roh kita dengan firman yang keluar dari mulut Allah, agar kita tetap kuat dan ingat apa yang dinasihati Amsal. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amsal 4 ayat 27. Kita perlu penguasaan diri, jangan mengikuti nafsu, saudara. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Kita tak perlu takut berjalan di padang gurun kehidupan yang kering ini, saudaraku, jika kita tetap hidup di dalam Dia, Yesus Tuhan. Maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Dan janganlah kita selalu mengejar dunia ini.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat 26. Tetaplah hidup di dalam Yesus Tuhan, maka kita akan menang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.